Jokowi mengunjungi pabrik pengolahan sampah plastik menjadi Petasol atau bahan bakar setara solar yang dikelola oleh Bank Sampah Banjarnegara (BSB) di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara. Kaitannya kunjungan di Banjarnegara tadi melihat apa mungkin kerja bank sampah? Proses bank sampah yang diikuti dengan mesin Petasol yang berubah plastik menjadi solar, saya kira hasil rekayasa industri yang sangat bagus. Harganya juga saya melihat sangat visible untuk dipakai, utamanya di desa-desa di pesisir, sangat baik dan menjadi PR kami. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Jauh-jauh ke Banjarnegara cuma mau lihat sampah. Jauh amat. Ngapain? Padahal kan tinggal begini. Post power syndrome adalah kondisi gangguan psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan jabatan atau kekuasaan. Gejalanya banyak banget, salah satunya adalah dia ngerasa kalau dia ini masih menjadi pemimpin dan dia ngerasa kalau dia ini masih punya power. Padahal enggak. Lihat, kunjungan Jokowi ke Banjarnegara dibanjiri kritik, dikawal 191 polisi meski tak lagi jadi presiden. Sampai kapan mau main presiden-presidenan terus? Gimana ya caranya nyadarin si tokoh dunia paling korup 2024 versi posisi RP ini? Mul, lu tuh udah nggak jadi presiden, jadi stop membayang-bayangi presiden yang sekarang lagi menjabat. Jadi stoplah berakting seolah-olah Anda itu masih menjabat sebagai presiden, karena nggak ada istilah matahari kembar. Hargailah Presiden Prabowo yang sekarang sedang menjabat. Mantan Presiden Jokowi kunjungi unit pengolahan sampah di Banjarnegara. Apa ini ya? Dari Solo ke Banjarnegara itu sekitar 130 km, menghabiskan waktu tempuh 5-6 jam. Kenapa nggak yang di Solo aja gitu? Ngapain? Ya nggak ada salahnya juga sih ya kan, ya tapi terima aja. Walaupun lu datang, terus mau berbuat apa? Sekarang yang pengambil kebijakannya kan Pak Prabowo sama anak lu. Kalau lu datang terus ada suatu masalah juga lu nggak bisa buat ngatur-ngatur kayak dulu gitu. Lagian ya belakangan ini tuh aneh gitu ya. 10 tahun ke belakang dulu tuh kita nggak punya wapres, nggak punya. Sampai wapres kita dikata-katain kayak apa juga biasa aja tuh. Para projo-projo gak ada yang kelabakan kayaknya tuh ya. Dulu 10 tahun yang dulu. Cuman sekarang beda tuh. Kayaknya pamor wakil presiden walaupun cuma bagi-bagi susu kayaknya gimana gitu. Kayaknya wow banget gitu. Seakan-akan tuh yang kerja ya wapresnya gitu ya, bukan presidennya. Padahal kerjanya cuma bagi-bagi susu. Aneh ya. Dulu itu kalau lu hujat wakil presiden Ma'ruf Amin, udah nggak akan ada yang lanuan tuh nyerang lu. Cuman sekarang beda. Lu katain dikit juga woi lah habis lu dihujat. Bukan main. Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan. Penonton, hati-hati. Kata ibu nih, mantan presiden tuh Pak Jokowi wali Allah. Pak Blemo, aku baru kali ini dengar beliau adalah wallah. Bu, sebelum bilang wali Allah, suruh baca surat Al-Baqarah dulu. Hafal nggak? Kalau nggak surat Ad-Duha, surat Duha ya, atau Al-Fatihah dulu lah, biar pasti. Gimana? Cocok? Aneh Glenn nih, aneh. Udah bertungki. Membayangkan kesibukan 200 petugas, 200 polisi yang harus mengawal dan mengamankan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kerja. Tapi ternyata itu bukan ketika beliau masih presiden, ketika beliau sudah lengser tuh. Jadi istilah kunjungan kerja dari seseorang yang statusnya bukan pejabat publik
itu tidak boleh memakai fasilitas publik. Kan dia kunjungan kerja buat apa tuh? Buat mengevaluasi sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan negara. Kan tuh konyolnya di situ tuh. Tetapi kita tahu bahwa presiden tetap melekat di dalam hidupnya, mungkin bahkan sepanjang hidupnya, yaitu rahasia-rahasia negara tuh. Karena itu dia masih dikawal tuh. Tetapi bukan dia melakukan kunjungan kerja terus dikawal, kan itu konyol. Jadi tetap kelihatannya Presiden Jokowi tidak ingin, atau ya Presiden Jokowi tidak ingin jadi mantan, karena dia masih membutuhkan kamera, dia masih membutuhkan pemberitaan. Demi siapa? Ya bukan demi dia, tapi demi kelanjutan imago, kenangan bahwa dia adalah pernah jadi presiden dan ingin supaya Gibran itu diingat sebagai anak dari Presiden Jokowi. Jadi ini satu paket PR, public relation, untuk menghubungkan antara kapasitas Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan backup yang harus dia berikan pada anaknya, yaitu Pak Wakil Presiden, yaitu Pak Gibran tuh. Jadi kita mesti membaca dengan cara itu. Kan hanya itu keterangan kenapa presiden akan punya agenda terus-menerus di depan publik dan melibatkan pengaturan atau pengamanan aparat yang ratusan itu kan. Ya cuma diperlukan 2-3 ajudan sebetulnya tuh. Tapi sekali lagi ada semacam simbolisasi yang bisa kita terangkan pada beliau presiden itu ketagihan kekuasaan, ketagihan kamera. Jadi lihat aja itu dasarnya kenapa kemudian jadi viral Pak Jokowi pergi ke suatu daerah lakukan kunjungan kerja, dan pertanyaan pertama itu kunjungan kerja apa itu? Sebagai mantan presiden kan nggak ada pekerjaan. Kalau dia ada presiden yang melakukan kegiatan ya sehari-hari membutuhkan pengamanan, bukan dengan ratusan anggota kepolisian. Jadi ini juga sebut aja ini yang disebut sebagai dia bahkan udah lengser masih melakukan korupsi dalam pengertian merusak sistem itu. Korup itu artinya merusak sistem sebetulnya, bukan sekedar dalam pengertian nyolong duit, bukan. Korup artinya merusak sistem, itu bahasa Inggrisnya begitu. Jokowi membutuhkan masyarakat mengingat dirinya, maka dia akan cari cara supaya berita itu betul-betul sensasional. Jadi sebetulnya ini juga ada permainan public relation, sebut aja kelompok pengolah public relation presiden menginginkan itu viral, walaupun itu secara etik itu dangkal. Jadi viral tapi dangkal. Jadi tetap di dalam dugaan akademik saya bahwa Jokowi tetap menginginkan dia hadir di dalam semua upacara yang memungkinkan dia diingat. Dia ingin supaya kehadiran dia itu terkait dengan ya satu garis untuk mengatakan bahwa dia masih hadir bahkan ketika dia sudah bukan presiden lagi. Buat apa? Ya buat mengingatkan bahwa ada anak dia yang jadi wakil presiden yang juga melakukan public relation yang sama kan. Kan Pak Wapres itu mondar-mandir kemana-mana itu masih bawa BLT, ngurus sesuatu yang sebetulnya urusan kelurahan. Tetapi intinya apa? Supaya tetap pengenalan publik itu tidak punah tuh. Jadi menghubungkan antara keinginan untuk membayangkan 2029 sudah dilakukan dari sekarang. Itu sebetulnya keterangan kalau kita bikin analisis struktural terhadap apa yang biasa disebut daily politics dari seseorang yang menginginkan kapasitas dia itu di backup oleh public relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah berita yang cukup menjengkelkan dan juga cukup ngeselin lah, dimana mantan presiden kita yaitu Pak Jokowi dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke salah satu daerah yaitu Banjarnegara ya. Tetapi yang mengherankannya beliau melakukan kegiatan tersebut dikawal oleh kurang lebih 200 anggota polisi ya. Ini kan sungguh sangat membuat heran dan juga membuat bingung ya. Ngapain Pak Jokowi melakukan hal seperti itu? Dia kan sudah tidak menjabat lagi. Tampaknya keterangan yang diberikan oleh Bang Rocky Gerung ini ada benarnya ya, bahwa Pak Jokowi ini mengalami ketagihan kamera, ketagihan exposure media, sehingga walaupun sudah tidak menjabat, ada aja caranya, ada aja tingkahnya untuk mendapatkan sorotan kamera dengan melakukan
dengan melakukan kunjungan kerja. Ya walaupun sebenarnya sudah nggak pantas lagi sih disebut kunjungan kerja, karena kan beliau sudah tidak lagi menjabat ya. Dan yang lebih mengherankannya, kenapa sih harus dikawal sampai dengan 200 personil polisi? Ini kan buat apa gitu loh. Ya walaupun kita tahu Pak Jokowi ini mantan presiden kita yang ke-7 dan mungkin ada beberapa rahasia negara yang disimpan oleh dirinya atau melekat pada dirinya sehingga harus mendapatkan pengawalan ya. Tetapi ya nggak harus sampai 200 personil polisi seperti itulah. Cukuplah dengan 5 atau sebanyak-banyaknya 10 pengawal pribadi, itu saja kan sudah bagus kan, sudah cukup. Ini ngapain sampai 200 personil polisi? Sedangkan beliau kan sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, kenapa masih menggunakan fasilitas publik? Itu yang sangat diherankan. Dan akhirnya ya beliau mendapat berbagai kecaman dan juga ledekan dari para netizen ya. Ada yang menyebutnya ya bahwa Pak Jokowi ini mengalami post power syndrome atau sebuah kelainan psikologi ya, saat seorang sudah kehilangan jabatan atau kekuasaannya, tetapi orang tersebut masih merasa bahwa dia memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, padahal kenyataannya sudah tidak ada power, sudah tidak ada kekuatan, sudah tidak ada jabatan apapun yang melekat pada dirinya. Ya ini persis seperti apa yang dialami oleh Pak Jokowi. Ya kalau memang ingin membantu masyarakat, ingin mengayomi masyarakat, ya dengan cara-cara yang biasa saja lah. Gak perlu sampai dikawal dengan 200 personil polisi. Itu untuk apa? Kok jadi seperti dia yang seakan-akan menjadi presiden ya. Padahal kan kita sudah ada presiden yang terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan di sisi lain ini mengingatkan saya kepada salah satu pidato Bapak SBY, presiden ke-6 kita, di salah satu acara Partai Demokrat beberapa bulan yang lalu ya. Beliau mengatakan kita itu harus belajar melalui tata surya. Di tata surya itu hanya ada satu matahari, dan Partai Demokrat satu mataharinya ya ketua umum. Dan apabila di sebuah negara terdapat matahari kembar atau 3 matahari, itu akan membuat negara itu menjadi kacau ya. Dan ya nampaknya ini mulai ada tanda-tanda ini, ada matahari kembar di negara kita. Ada Pak Prabowo yang memang sudah sah, sudah benar-benar menjadi presiden kita, dan ada Pak Jokowi yang sudah lengser tetapi seakan-akan masih merasa menjadi presiden, seakan-akan masih menjabat, tingkah lakunya, kegiatannya itu masih sama seperti saat ia menjabat dulu ya. Ini kan sungguh mengecewakan sekali ya. Di mana sih ini sikap negarawannya? Harusnya kan seorang yang sudah turun dari jabatannya itu ya hidup dengan tenang, dengan damai, dengan keluarganya. Lagian kan Pak Jokowi sudah memiliki wakil, yaitu Pak Gibran sebagai wakil presiden. Anggaplah itu sebagai wakilnya Pak Jokowi lah. Anggap sajalah Mas Gibran itu yang mewakilkan Pak Jokowi gitu loh. Kan sama saja, orang Pak Gibran itu anaknya Pak Jokowi juga kan. Alangkah lebih baiknya jika Pak Jokowi ya santai-santai saja di rumah, tidak perlu melakukan kontroversi receh semacam ini. Dan ya memang sih sudah tidak, ya kita semua sudah tidak kaget lagi lah kalau beliau memang benar-benar melakukan hal seperti itu. Memang nampaknya memang makin kesini makin terlihat dengan jelas, semakin menampakkan bahwa Pak Jokowi ini memang benar-benar haus akan kekuasaan ya. Saat sudah tidak menjabat pun gesturnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya masih sama saat seperti beliau sedang menjabat kan. Padahal beliau sebenarnya kan sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi berkuasa. Tetapi ya itu, seperti apa yang dikatakan oleh para netizen ya, Pak Jokowi ini jangan-jangan mengidap post power syndrome ya. Saat seseorang yang sudah kehilangan kekuasaan tetapi masih bertingkah laku seakan-akan dia masih berkuasa. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kontroversi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, soal sensasi-sensasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.